Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Selamat bertemu kembali dengan sekolah kita UPT SD Negeri 311 Gresik di tahun pelajaran 2021-2022. Materi MPLS hari ini adalah pola hidup bersih, sehat, serta pencegahan COVID-19. Apakah kita yakin selama ini sudah menjaga pola perilaku hidup yang bersih dan sehat? Meski terdengar sepele, praktik perilaku hidup bersih dan sehat yang disingkat PHBS ternyata masih luput dari perhatian sebagian besar orang. Padahal dengan menerapkan kebiasaan ini, kita tak hanya melindungi diri dari penyakit, tetapi juga menjaga kesehatan orang-orang di sekitar kita. Oleh sebab itu, mari simak secara mendalam arti sebenarnya dari perilaku hidup bersih dan sehat. Apa saja yang termasuk dalam indikator PHBS, pola hidup bersih dan sehat? Perilaku hidup bersih dan sehat atau yang disingkat dengan PHBS adalah gerakan yang dilakukan untuk menjaga kesehatan serta kualitas hidup seseorang. Gerakan ini meliputi berbagai perilaku yang dipraktikkan atas kesadaran pribadi demi mencapai kehidupan yang sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat sendiri perlu diterapkan di beberapa tempat, dimulai dari rumah tangga, institusi pendidikan, tempat kerja, tempat umum, hingga fasilitas kesehatan. Namun, secara umum, hidup yang bersih dan sehat dapat kita mulai dari diri sendiri, yaitu bagaimana kita menjalani kebiasaan di rumah. Maka dari itu, kita dapat menerapkan indikator PHBS yang mencakup kebiasaan hidup sehat pada tingkatan rumah tangga. Ada berbagai indikator yang menentukan keberhasilan seseorang dalam menjalankan kebiasaan perilaku hidup bersih dan sehat PHBS. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Mencuci tangan yang benar dengan sabun dan air mengalir. Mencuci tangan ada tahap-tahapannya sesuai dengan tata cara yang baik dan benar, sehingga diharapkan 1. Membersihkan kuman dari tangan, terhindar dari penyakit, dan mencegah kuman di tangan diri sendiri agar tidak menyebar ke orang lain. Indikator kedua, menggunakan air yang bersih. Perilaku hidup yang bersih dan sehat juga didukung oleh terpenuhinya kebutuhan air bersih di rumah. Air yang bersih adalah kunci dari segala aktivitas yang kita lakukan, tak hanya untuk makan dan minum. Air bersih juga berperan saat kita mencuci baju, mandi, serta buang air. Oleh karena itu, pastikan di rumah kita memiliki akses terhadap air bersih guna terwujudnya kehidupan yang bersih dan sejahtera. Indikator ketiga adalah menggunakan toilet serta menjaga kebersihannya. Toilet yang bersih juga termasuk dalam indikator perilaku hidup bersih dan sehat. Rumah yang bersih wajib memiliki sanitasi yang berfungsi dengan baik serta terjaga kebersihannya. Pasalnya, toilet rentan menjadi sarang bakteri dan virus penyebab penyakit jika kebersihannya tidak dipelihara dengan baik. Untuk itu, jangan lupa menjaga kebersihan kamar mandi kita. Indikator keempat adalah rutin berolahraga. Membiasakan diri untuk beraktivitas fisik secara rutin juga menandakan kita menjalani pola perilaku hidup bersih dan sehat yang disingkat PHBS. Kita tentu sudah tahu bahwa rutin olahraga memiliki manfaat kesehatan fisik serta psikis yang sangat berlimpah. Dengan berolahraga setidaknya 30 menit setiap hari, kita tak hanya meningkatkan kebugaran tubuh, tetapi juga mencegah datangnya berbagai penyakit. Indikator yang kelima,
adalah konsumsi makanan sehat dan bergizi. Apa yang kita makan dan minum juga menjadi faktor penentu perilaku hidup bersih dan sehat. Pastikan kita banyak mengkonsumsi sayur dan buah-buahan untuk memenuhi kebutuhan gizi harian kita. Tak hanya itu, perhatikan pula cara mengolah serta memasak makanan kita untuk mencegah kontaminasi bakteri yang jadi potensi keracunan makanan. Indikator yang keenam adalah menghindari asap rokok. Bukan informasi baru lagi kalau merokok adalah kebiasaan yang memberikan dampak buruk pada kesehatan tubuh, mulai dari risiko penyakit paru-paru hingga jantung. Kebiasaan merokok dapat menjadi ancaman jangka panjang jika kita ingin memiliki perilaku hidup bersih dan sehat. Oleh karena itu, apabila kita termasuk perokok aktif, mulailah mengurangi kebiasaan buruk tersebut hingga akhirnya berhenti merokok sama sekali. Indikator yang ketujuh adalah membasmi sarang nyamuk. Membasmi sarang nyamuk adalah bagian penting dari perilaku hidup bersih dan sehat. Berbagai penyakit yang ditularkan dari gigitan nyamuk, mulai dari DBD hingga cikungunya, masih ada di sekitar kita. Salah satu cara utama untuk memutus rantai penularan penyakit ini adalah dengan menjaga kebersihan lingkungan rumah kita, termasuk membasmi nyamuk hingga jentik-jentiknya. Indikator yang kedelapan. Indikator yang kedelapan ini adalah memakai masker saat keluar rumah. Perlu kita ketahui, kita di saat ini adalah terancam pandemi COVID-19. Oleh karena itu, bila kita hidup di lingkungan luar rumah dengan kasus suatu penyakit yang tinggi atau terdapat pandemi COVID seperti sekarang ini, yaitu COVID-19, memakai masker di luar rumah dapat menurunkan risiko kita tertular penyakit. Menggunakan masker terbukti efektif mencegah percikan ludah atau droplet menyebar ke udara dan masuk ke saluran pernafasan orang lain. Selain bermanfaat melindungi diri sendiri, pemakaian masker juga bisa melindungi kesehatan orang lain jika kita sedang terserang suatu penyakit. Indikator yang kesembilan. Indikator yang kesembilan adalah menjaga jarak fisik dari orang lain. Apabila memang harus beraktivitas di luar rumah, usahakan untuk menjaga jarak fisik dengan orang lain, setidaknya 2 meter. Perilaku hidup bersih dan sehat ini tak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga menjaga orang lain di sekitar Anda. Sebuah studi dari British Medical Journal menyatakan bahwa jaga jarak fisik merupakan suatu dari sekian banyak langkah mencegah penyebar virus penyakit. Hindari melalui bagian taman atau pinggir jalan yang ramai apabila sedang berolahraga atau beraktivitas di luar rumah. Indikator yang ke-10 adalah indikator yang tidak kalah penting dalam perilaku hidup sehat. Hal lain yang harus diperhatikan dalam menerapkan pola perilaku hidup sehat, bersih dan sehat adalah di indikator 10 ini memelihara kesehatan gigi dan mulut. Memelihara kesehatan gigi dan mulut adalah sangat penting dalam menerapkan pola perilaku hidup sehat. Kesehatan mulut harus dijaga karena mulut merupakan salah satu akses masuknya bakteri, kuman, dan virus ke dalam tubuh kita. Namun, menjaga kesehatan gigi dan mulut tidak cukup dengan sikat atau flossing gigi secara rutin saja. Anda juga sebaiknya membilas mulut dengan obat kumur yang terbukti efektif mengurangi penumpukan flek. Demikian 10 indikator dalam penerapan pola hidup sehat. Jadi kesimpulannya, pola hidup sehat adalah gaya hidup yang memperhatikan segala aspek kondisi kesehatan. Kesehatan merupakan hal penting yang akan mendukung segala aktivitasmu berjalan dengan lancar. Tak hanya itu, menjaga pola hidup sehat bisa membuat seseorang terhindar dari segala macam penyakit atau virus. Jadi,
Kita bisa menerapkan 10 tips perilaku hidup bersih dan sehat sehari-hari untuk melindungi diri dan keluarga. Demikian materi hari ini. Selamat menjalankan kegiatan MPLS selanjutnya. Jangan lupa selalu menjaga prokes. Salam sehat dan bahagia. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.